إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjunjung tinggi semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian juga kita harus meninggalkan semua larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salam dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita umatnya untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena manfaat, faedah salawat itu banyak sekali. Di antara yang paling besar, paling dahsyat adalah bahwa apabila kita bersalat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah. Kita lihat kehidupan umat Islam hari ini, akhir-akhir ini atau sekitar 1 abad ini, boleh dikatakan sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Gak usah jauh-jauh di Palestina sana yang sudah dijajah oleh Yahudi sejak 75 tahun yang lalu. Sebelum itu dipersiapkan oleh Inggris dan dijajah oleh Inggris sejak tahun 1918. Ketika pemerintah umat Islam Khilafah Utsmaniyah mulai melemah, kalah Perang Dunia Pertama, lalu yang pertama kali dilakukan Inggris adalah mengambil wilayah-wilayah negeri Islam, termasuk wilayah Arab, dan dipecah belah menjadi puluhan negara-negara kecil berdasarkan nasionalisme, kebangsaan, kesukuan. Islam disingkirkan dari tatanan kehidupan, termasuk di sini, di negeri kita ini yang jelas-jelas mayoritas Muslim ini disingkirkan dari kehidupan Islam. Oleh karena itu terjadilah apa yang terjadi. Karena jaminan kemuliaan kita sebagai umat Islam, jaminan kekuatan dan kemenangan kita sebagai umat Islam, dan jaminan persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam itu ada syarat-syaratnya. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita yakini dan amalkan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran secara detail. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan dalam kehidupan.
Maka tidak heran dulu Islam kecil, sedikit, lemah, jadi bulan-bulanan. Ketika dia muncul pertama kali di Mekah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dan diangkat Allah sebagai Rasul Allah terakhir, Rasulullah mengatakannya apa? Ja'al Islamu ghariban. Islam itu datang asing, aneh. Bagaimana tidak aneh? Masyarakat dunia ketika itu tidak mengenal tauhid. Semua kemusyrikan, hatta agama-agama yang mengklaim mendapat wahyu dari Allah seperti Yahudi dan Nasrani, semuanya dibangun di atas dasar kemusyrikan. Agama Yahudi, agama Nasrani bukan diturunkan Allah, tapi diciptakan oleh para penganutnya. Agama Yahudi diciptakan oleh orang-orang Yahudi setelah Musa alaihissalam meninggal, wafat. Dan agama Nasrani diciptakan oleh orang-orang Nasrani setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit. Oleh karena itu Al-Quran memberikan patokan-patokan, standar-standar, prinsip-prinsip dasar, sehingga membangun sikap dan pemahaman yang benar bagi kita. Sebab kalau kita bergeser dari prinsip itu, bergeser dari pemahaman itu akan menggeser keyakinan kita kepada Islam. Kalau keyakinan dan pemahaman kita bergeser, otomatis sikap hidup kita, gaya hidup kita bergeser. Dan secara otomatis pula Allah tidak mau menolong kita. Allah akan membiarkan kita terlunta-lunta sebagaimana bangsa-bangsa Arab dulu terlunta-lunta, terpecah belah. Sebelum mereka memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam prinsipnya yang mereka pelajari dalam proses waktu selama 23 tahun. Sampailah selesai Islam itu secara utuh dalam kepala mereka, dalam keyakinan mereka, bahkan dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di antara prinsip itu yang sekarang jauh dari kita, pemahaman kebanyakan kita adalah seperti yang Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah hanya Islam, tidak ada duanya. Belakangan ini berkembang pemahaman, oh tidak, ada juga agama lain yang diakui Allah. Dengan bahasa apa? Agama langit. Sebab kalau disebut langit berarti wahyu kan? Apa itu? Agama Yahudi dan Nasrani dan Islam. Ini berbahaya kaum muslimin rahimakumullah. Kalaulah agama Yahudi dan Nasrani itu dari Allah, untuk apa Allah turunkan lagi Islam? Nggak ada gunanya. Karena Yahudi Nasrani itu tidaklah agama yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan, yang Allah ridai. Yang Allah ciptakan dan Allah ridai agama ini sejak manusia ini ada, Adam alaihissalam, sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Islam. Ini di mata Allah harga mati nih, enggak boleh diutak-atik, enggak boleh dirubah-rubah nih. Oh, nanti orang bilang kamu radikal, terserah mereka bilang. Ini Allah yang bilang. Allah jelaskan, inna ad-dina indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Wa ma yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Surat Al-Imran ayat 19. Silakan baca. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya agama itu
agama yang dia ridai, agama yang dia ciptakan untuk manusia sejak Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW adalah al-Islam. Islam. Seperti Islam yang kita fahami. Ada rukunnya, Islamnya. Tentu mencakup imannya. Dan tidaklah orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, berselisih tentang Islam ini kecuali setelah mereka tahu betul bahwa Islam ini ada. Terakhir diamanahkan kepada seorang hamba Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ mulai mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Allah jelaskan baghyan bainahum, ada rasa dengki, hasad. Memang ini karakter Yahudi, karakter Nasrani. Mereka tidak ingin umat ini, umat manusia lain ini dapat wahyu juga, dapat Islam juga. Mereka tidak mau. Karena agama mereka agama monopoli. Agama Yahudi Nasrani itu agama keturunan Bani Israel. Oh, kenapa mereka berdakwah juga? Yahudi berdakwah juga untuk mengembangkan agama kepada bangsa lain. Nasrani juga. Itu hanya sekedar cari pendukung saja, dijadikan keset saja. Karena dalam keyakinan mereka bahwa selain dari keturunan Bani Israel, ya, adalah keledai-keledai yang harus ditunggangi. Makanya kasihan kita pada Yahudi-Yahudi hidung pesek ini, kasihan kita. Nasrani hidung pesek ini, kasihan kita. Tapi kalau Islam tidak, untuk keseluruhan siapapun dia, tidak mengenal suku dan bangsa. Sampai-sampai Allah katakan standarisasi seorang muslim itu adalah, seorang mukmin itu, inna akramakum indallahi atqakum. Bayangkan sahabat Nabi lengkap sudah. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Persia, ada yang dari Romawi, ada yang dari Arab, ada yang dari Badui, lengkap sudah, sama semua mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, an-nasu sawasiyah ka asnanil musht. Manusia itu sama pada dasarnya di mata Allah, tidak ada rasisme dalam Islam. Karena semua makhluk Allah yang menciptakannya. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan manusia ini berbeda-beda warna, berbeda-beda bahasa. Itu adalah inna fi dzalika laayatin lil alimin, sebagai bukti kekuasaan Allah bagi orang yang belajar, bagi orang yang berilmu. Oleh karena itu Allah menafikan agama lain selain dari Islam. Allah jelaskan, wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, mencari sistem hidup selain Islam tidak akan diterima. Coba bayangkan. Dan dia di akhirat menjadi orang merugi, artinya masuk neraka. Nanti orang bilang, oh neraka kan bukan kita yang megang kuncinya, Allah. Iya, tapi Allah kasih tahu kuncinya apa? Kuncinya Islam. Coba baca surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina. Di mana mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Seorang kafir, siapa mereka? Dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik. Apapun pemahaman mereka, mau menyembah patung, menyembah gunung, menyembah sapi, menyembah manusia, terserahlah. Musyrik, menyekutukan Allah. Tempat mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka adalah makhluk Allah yang sangat buruk dan paling buruk. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 200.000 sahabat melakukan hajjatul wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu. Allah turunkan satu ayat yang luar biasa. Surat Al-Maidah ayat 3 yang ini terkenal ayat ini di kalangan masyarakat kita. Apa Allah katakan? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum
Pada hari ini orang kafir sudah putus asa untuk merusak agamamu. Enggak mungkin lagi bisa dirusak Islam ini. Ya, tidak mungkin lagi Islam ini bisa dirusak oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh kaum musyrikin, tidak bisa lagi. Oleh karena itu kata Allah, fala takhshawhum. Jangan kamu takut pada mereka. Wakhshawni. Takut kepada saya saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sudah sempurnakan bagimu dinmu, agamamu, Islammu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya telah sempurnakan nikmatku, al-Islam, Al-Quran kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Aku sudah meridai Islam sebagai sistem hidup. Jelas ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang mengklaim bahwa agama langit itu ada 3, ini adalah sebuah kebohongan. Ingin merusak keyakinan kita bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah turunkan hanyalah Islam. Dan berkonsekuensi kepada apa? Penjajahan di Palestina. Ini yang tidak terbayang oleh kita mungkin. Ketika kita katakan bahwa agama langit itu ada 3, Yahudi, Nasrani, Islam, berarti Palestina milik 3 agama. Ini sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan sejarah, sebuah kebohongan agama. Dan tidak ada faktanya. Apa benar orang Yahudi berhak miliki Palestina? Para arkeolog dunia, para ahli sejarah dunia membuktikan jauh 1000 tahun, 1500 tahun sebelum bangsa Yahudi itu wujud ke dunia ini, Palestina itu sudah ada. Sudah dibangun Palestina itu, bangsa-bangsa Kan'an. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keturunan Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi dibuat manipulasi sedemikian mungkin. Diklaim bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada haikal Sulaiman. Ini sebuah kebohongan yang nyata. Tahu nggak kita kapan Nabi Sulaiman dan kapan Masjidil Aqsa dibangun? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang membangun pertama kali masjid ialah Nabi Adam alaihissalam. Yaitu Masjid Al-Haram. Setelah 40 tahun Allah suruh Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Coba bayangkan, 40 tahun jaraknya. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh saja 1000 tahun. Jarak Nabi Nuh ke Ibrahim saja 1000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nabi Musa 700 tahun. Jarak Nabi Musa Nabi Isa 1500 tahun. Padahal Nabi Sulaiman itu jauh setelah Nabi Musa dan mendekat kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena media dimiliki oleh Yahudi, 1 abad belakangan ini dia pandai memframing bahwa di dalam itu ada, di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada haikal Sulaiman. Ini sebuah kebohongan. Nabi Sulaiman itu beribu-ribu tahun setelah dibangun Masjid Al-Aqsa. 1000 tahun. Dari mana pula datang ceritanya? Inilah agama Yahudi, agama ngarang-ngarang, agama khurafat, agama mengada-ada, agama kebohongan. Sama juga dengan agama Nasrani. Tapi tidak sedikit umat ini jatuh dalam jebakan media dan informasi mereka, opini mereka. Akhirnya apa? Kita toleransi. Ketika Yahudi menjajah Palestina, kita biarkan. 75 tahun sudah sejak deklarasikan oleh Ben Gurion, negara Israel haram, negara Jeddah di atas bumi Palestina itu tahun 48, Mei 48. Sekarang sudah 75 tahun. Baru sekarang umat Islam tersadarkan. Baru manusia di dunia ini hari tersadarkan setelah serangan badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas dan jihad lainnya, kelompok jihad lainnya terhadap wilayah yang dicaplok oleh Yahudi atas bumi Palestina. Di sana ada Baitul Maqdis, negeri suci umat Islam yang ketiga setelah Masjidil Haram, setelah Mekah, setelah Madinah. Dan masjid suci umat Islam yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kemudian kiblat umat Islam pertama kali. Akibatnya apa? Tadi kita
manipulatif otak kita oleh mereka bahwa 3 agama adalah sama-sama dari langit. Tidak ada, tidak benar. Allah sudah jawab. Bahkan Allah menjelaskan kepada orang yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Sama sekali Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Jauh jaraknya dari munculnya agama Yahudi Nasrani diciptakan oleh manusia itu, oleh Bani Israel itu. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, cenderung kepada kebenaran, dan dia sebagai seorang Muslim artinya agamanya Islam. Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa dong yang berhak mengklaim menjadi penerus Ibrahim? Lalu Allah katakan ayat berikutnya, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uh. Orang yang paling berhak mengklaim menjadi pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang beriman ketika mengikuti dia ketika dia masih hidup. Kemudian wahadan nabi, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman bersama Nabi Muhammad SAW dan kita yang berhak. Berarti tidak ada hak Yahudi dan Nasrani terhadap Palestina itu dengan mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah agamanya Yahudi atau Nasrani. Ini sebuah kebohongan. Allah bongkar yang terus terang sampai Allah katakan apa? Wallahu waliyul mu'minin. Allah akan menjadi penolong orang mukmin. Bisa dibaca dalam surat Ali Imran ayat 67 68. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Karena kita jauh dari Al-Qur'an, karena umat ini meninggalkan Al-Quran, informasi-informasi sesat dan keliru mudah diterima. Coba kalau kita baca ayat-ayat ini dengan benar, satu persatu kita hayati, baca tafsirnya, kita akan tahu bahwa inna dina indallahil Islam. Ini mulai sumber perkaranya, ngerusak agama kita, ngerusak keyakinan kita, ngerusak kebanggaan dan izzah kita kepada Islam. Akhirnya apa? Nanti kita juga nggak bangga kepada Rasulullah. Kita juga nggak bangga kepada kaum mukminin. Kita juga nggak merasa saudara. Para saudara kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Dasar persaudaraan kita itu iman. Dia orang Afrika, orang Arab, orang Eropa, orang Cina, orang Rusia, orang Melayu. Kalau sudah beriman, mereka adalah bersaudara tanpa dibatas-batasi teritorial yang diciptakan oleh penjajah ini. Teritorial Indonesia diciptakan oleh penjajah, Malaysia diciptakan oleh penjajah, Arab Saudi diciptakan oleh penjajah Inggris, Afrika diciptakan oleh Prancis. Begitu juga Biladus Syam, negeri Syam yang tadinya satu dipecah oleh Inggris menjadi 4. Palestina dikasihkan kepada Yahudi, Syria dikasihkan kepada Syiah, Lebanon dikasihkan kepada Kristen, dan Jordania tempat mereka bercokol menjadi intel-intel para Zionis bercokol di sana. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita yakini berdasarkan firman Allah ini, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan kitabnya, kepada Rasulnya, apa? Bahwa agama satu-satunya agama para nabi dan rasul sejak dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-Islam. Dan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 78. Allah katakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian kepada Allah di jalan Allah dengan sebenar-benar berjihad. Huwa ijtabakum. Allah memilih kalian menjadi orang mukmin. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak jadikan agama ini sumber kesulitan, tapi sebaliknya sumber kemudahan. Millat abikum Ibrahim. Itulah agama bapakmu Ibrahim, Islam. Huwa sammakumul muslimin. Allah telah namakan kalian jadi orang Islam. Orang Islam, dia menganut Islam, namanya muslimin min qablu, sejak dari dahulu. Wa fi hadza, termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna ar-rasulu alaikum syahida, agar Rasul SAW menjadi saksi bagi kalian, wa takunu syuhada 'alan nas. Kalian bisa memberikan saksian kepada seluruh manusia bahwa agama yang di sisi Allah adalah Islam. Agama itu Allah adalah Islam. Selain dari itu agama kesesatan
dan tidak ada jaminan sama sekali dari agama-agama itu. Walaupun diklaim dari langit, terserahlah mau diklaim. Soal klaim sih mudah aja mengklaim. Tidak ada jaminan kalian bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu Allah katakan bahwa atasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah. Huwa maulakum, dialah tempat kalian minta tolong. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tempat sebaik-baik tempat kalian minta tolong dan minta pertolongan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, mau tidak mau kita harus mengoreksi pemahaman kita yang keliru selama ini. Khususnya dalam hal-hal yang prinsip. Banyak puluhan ratusan prinsip hidup yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah jelaskan melalui Rasulullah SAW, yang selama ini kita buang begitu saja. Akhirnya apa? Kita sendiri yang menderita, terpecah belah, dihinakan orang, dicaplok orang, dijajah orang, dirampok orang negeri kita, ekonomi kita, dan diatur orang kehidupan kita. Orang mana? Orang yang anti-Islam, walaupun kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita. Itu yang terjadi, kita lihat. Nah, oleh karena itu marilah kita kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u biha akharin. Allah hanya mau mengangkat derajat, memuliakan orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran. Tetapi sebaliknya Allah akan hinakan orang-orang yang menjauh dari Al-Quran. Kendati pun keturunannya Islam, kendati pun keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah giring kita, lunakkan hati kita, bukakan fikiran kita untuk bisa memahami, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran ini, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim.